Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nakoy, saya dan tim Seven Wellness mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan di situasi pandemi COVID-19 ini tentu saja kita mengalami banyak tekanan. Tapi tekanan itu di dalam buku One Minute Wellness justru membuat kita memiliki satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Dan memang perbedaan antara orang gagal dan orang sukses terletak di alasan. Orang gagal memiliki ribuan alasan, sementara orang sukses dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Di pandemi COVID-19 ini justru kita masih memiliki new dreams, new goals, new vision, new action, new habit, new community, ya bahkan juga ya new coach ya. Anda butuh hal-hal baru, Anda butuh cara-cara baru, bahkan mungkin sesuatu yang tidak cukup dengan out of the box. Anda butuh no box, sesuatu yang memang saat ini mungkin bahkan nggak pernah Anda lakukan sebelumnya. Di pandemi ini seolah-olah kita diminta untuk mengeluarkan unlimited power, power yang bahkan kita simpan selama ini. Kita diminta untuk mengeluarkan hal-hal yang selama ini mustahil, yang selama ini nggak mungkin, yang selama ini berat. Tapi kemudian justru pandemi ini melahirkan Anda menjadi pribadi-pribadi yang bahkan berbeda dari sebelumnya. Nah, di situasi seperti ini, saya dan keluarga dan juga tim mendoakan Anda semua, baik alumni Seven Wellness, alumni 21 Days, alumni One Minute Wellness online maupun offline, dan juga sahabat-sahabat pembaca buku saya dari mulai 21 Days, Seven Wellness, The Heart of Seven Wellness, kemudian ada My Name is Nakoy, Happiness ya, dan sebagainya. Saya mengucapkan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, sukses, kaya, bebas hutang, kemudian bebas dendam, bebas benci, bebas ya penyakit hati, agar kemudian bisa melesat menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Sahabat-sahabat Nakoy, teman-teman yang great, saya percaya bahwa orang-orang sukses dimanapun dia berada, dia selalu mendoakan orang lain. Dia, kalau kita lihat ya, para ulama, para orang-orang hebat, kalau tengah malam dia ikhlas mendoakan sesama muslim, sama manusia dia doakan. Ya baik kenal maupun nggak kenal dia doakan. Dan kebiasaan mendoakan orang lain di tengah malam pada saat dia bangun malam itu adalah kebiasaan efektif, bahkan yang sangat tinggi dimiliki oleh orang-orang yang bukan hanya rata-rata tapi di atas rata-rata. Nah, di situasi pandemi Covid ini di tahun 2020 yang sudah kita tinggalkan hari kemarin, di mana hari ini adalah tanggal 1 Januari 2021. Saya memberikan tips buat Anda semua bagaimana kemudian kita bisa bukan hanya survive tapi kemudian bisa menjadi leaders ya, bahkan kita kemudian bisa menemukan quantum life post COVID-19. Justru setelah COVID-19 selesai, kita menjadi leader future, menjadi pemimpin yang kemudian betul-betul efektif dalam kehidupan Anda, baik Anda sebagai ASN, profesional, mungkin rumah tangga atau pedagang atau apapun profesi Anda layak menjadi pemimpin yang unggul, yang hebat, teman-teman yang great. Apalagi Anda adalah seorang manajer yang punya tim, tim yang bisa Anda handle dan Anda bisa arahkan mereka juga menjadi great. Teman-teman yang luar biasa, ada satu rumus di dalam Seven Wellness yang kita sebut adalah rumus gila. Gila ini kepanjangan dari giat. Jadi kalau kita ingin sukses di situasi pandemi COVID-19 ini, maka kita mesti bisa mengendalikan waktu kita. Kita harus bisa memanage waktu, mana yang kemudian tidak efektif, mana yang kemudian yang efektif, mana yang kemudian ya kita rasa itu membuang-buang energi, mana yang justru kita mengambil energi terbaik, teman-teman hebat. Ada banyak orang yang kemudian di situasi pandemi ini justru dia membuang waktu dengan baik sekali. Ada yang tiap hari nonton TV berjam-jam, bahkan kadang-kadang TV nonton dia. Ada yang tiap hari nonton YouTube berjam-jam, bahkan kadang-kadang YouTube nonton dia. Dia ketiduran ya. Dan situasi seperti ini justru dijadikan alasan untuk malas, alasan untuk nyaman, alasan untuk tertinggal, teman-teman hebat. No, saran saya buat Anda di situasi pandemi ini justru Anda tahun 2021 ini harus bisa memanage waktu Anda. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa wal asr innal insana lafi khusr ya.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya bahwa semua orang itu merugi kecuali ya orang-orang yang kemudian memiliki iman, amal soleh, dan dia mengajak kebaikan kepada orang lain dan juga mengajak kesabaran, teman-teman hebat. Jadi semua orang awalnya merugi, tapi orang-orang yang tidak merugi inilah yang kemudian dia punya iman, dia punya keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian dia juga beramal baik, dia juga melakukan aktivitas kebaikan, dia juga menolong orang lain, dia juga sedekah, dia juga membantu banyak orang. Di situasi pandemi ini dia akan menjadi orang yang beruntung. Yang berikutnya tidak hanya itu, kalau kita kembali kepada Al-Quran ya, dia juga lidahnya, tangannya, hati dia ya rela dengan ikhlas mengajak orang lain untuk menjadi yang terbaik, mengajak saudaranya, temannya untuk kemudian mengeluarkan batinnya untuk sabar dan kemudian ya mengajak dalam kebaikan. Jadi di situasi pandemi ini jangan hanya sendiri, Anda mengajak teman-teman Anda untuk sama-sama menjadi yang terbaik. Kalau Anda mulai misalnya menghafal Al-Quran, Anda juga mengajak saudara, teman, keluarga agar kemudian mereka juga menjadi di atas rata-rata. Kalau Anda mengikuti sebuah pelatihan, training yang membuat Anda merasa lebih daripada sebelumnya, ajak juga mereka agar kemudian mereka juga merasakan sebuah transformasi hidup yang luar biasa. Itulah yang kemudian menjadi sangat penting. Dan juga tidak hanya itu, yang terakhir adalah mengajak juga dalam kesabaran dan juga dalam kebenaran ya teman-teman yang curhat. Dan sahabat-sahabat yang luar biasa, waktu kita sama-sama Allah kasih 24 jam. Saya, Anda, orang sukses, orang gagal, ya pengangguran, pejabat, pemimpin, ya orang-orang kaya yang kita temui, mereka juga punya waktu sama 24 jam. Ya, maka berintilah membuang-buang waktu dengan sangat baik sekali, karena membuang waktu dengan baik justru menjatuhkan kita nanti, teman-teman. Waktu kita jangan sampai membunuh kita. Kitalah yang memanage waktu tersebut. Karena ketika kita nggak bisa mengendalikan waktu, kadang-kadang kita akhirnya waktunya habis dan hilang, tapi belum ada perubahan yang begitu cepat. Kita tahu bahwa setahun ini begitu cepat ya. Tahu-tahu sudah tahun 2021, kemudian besok tahun 2022, kita mesti segera memanage waktu. Kita mesti melakukan sebuah planning yang sangat bagus, mulai dari menyusun rencana jangka panjang, kemudian jangka pendek, kemudian harian, dan itu kemudian saya tuangkan dalam buku 21 Days to be Transhuman. Kalau kita kemudian mengalir seperti air, kita tidak mengatur, memanage waktu kita, maka yang terjadi adalah kita akan tertinggal, teman-teman hebat. Yang berikutnya selain itu adalah tadi gila, I-nya adalah inovasi. Kalau kita ingin menang dari tekanan pandemi COVID-19 ini, kita harus menjadi pribadi yang inovatif. Menjadi pribadi yang kemudian di dalam 21 Days disebut sebagai teachable. Mau belajar, mau diajar, dan mau mengajarkan kepada orang lain. Kita menjadi pribadi yang memang inovatif. Inovatif artinya kita terbuka terhadap perubahan tersebut, teman-teman hebat. Ketika ada yang memberikan masukan, kesempatan, ya, itu kita menjadi pribadi yang kemudian inovatif. Dan situasi pandemi ini membuat kita bisa belajar dimanapun. Saya mengenal sejak ada pandemi ini, mengadakan kelas setiap hari Kamis, 21 Days to be Transhuman, itu sudah angkatan 30, persis tanggal 31 Desember kemarin. Sudah 30 kelas diadakan. Seven Awareness Virtual yang diadakan setiap bulan 3 hari, kita sudah masuki angkat yang kelima kemarin, tanggal 25, 26, 27 Desember. Dan sahabat-sahabat yang great, dan mereka orang-orang yang sebelumnya nggak mengenal saya, nggak mengenal Seven Awareness, nggak mengenal 21 Days, mereka kemudian belajar dengan cepat dari pandemi ini. Dan saya bahagia melihat mereka sharing banyak hal, dari mulai punya habit-habit dahsyat, komunitas yang baik, dan membuat saya semakin bersyukur ya, beruntung bahwa pandemi ini justru melahirkan banyak orang-orang cerdas, orang-orang sadar yang kemudian berubah, teman-teman yang keren. Nah, inovasi ini harus kita lakukan. Anda sebagai seorang pendidik, sebagai seorang leader, Anda sebagai seorang manajer, Anda sebagai seorang entrepreneur, Anda sebagai pribadi yang mungkin profesional atau apapun profesi Anda, inovasi adalah hal yang tidak boleh tidak di situasi pandemi ini. Ya, karena kita sudah mengalami the power of kepepet. Kehidupan yang memang memepet kita, menekan kita, di mana kita harus betul-betul change.
harus betul-betul berubah, tidak ada pilihan teman-teman yang great. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan L. Apa itu L? L adalah luwes. Luwes ini artinya kita memiliki vibrasi dan juga atmosfer dari bahasa tubuh kita yang kemudian menggambarkan masa depan yang menggembirakan, menggambarkan masa depan yang indah, ya. Karena di dalam buku Seven Wonders saya tulis manusia rata-rata 50% hidupnya untuk masa lalu dan 50% hidupnya untuk hari ini. Sementara manusia di atas rata-rata 50% hidupnya untuk hari ini dan 50% untuk masa depan, teman-teman yang great. Artinya pandemi COVID-19 ini, kalau kita kemudian rata-rata, kita kan selalu fokus kepada masa lalu. Kalau masa lalunya adalah sulit, miskin, banyak hutang, banyak persoalan, maka itu akan membuat kita tertinggal dan terjatuh, teman-teman hebat. Kemudian hari ininya juga sama, belum banyak perubahan dan pasti berdampak kepada wajahnya. Auranya jadi aura kasihan, ya, cemberut, males, bete, marah, benci, sebel, kemudian negatif, dan wajah itu nggak bisa dibohongi. Anda melihat orang yang sedang bahagia, tampak dari wajahnya. Anda melihat orang yang sedang sedih, tampak dari wajahnya. Nah, dalam pelatihan Seven Wonders, di situasi pandemi ini justru kita harus menampilkan wajah yang begitu antusias, wajah yang optimis, wajah yang penuh cinta, wajah yang yakin bahwa memang ini berat, memang ini sulit, memang ini tekanan, tapi kita yakin bisa melampaui ini kalau kita memiliki ilmunya, ya teman-teman yang great. Itu adalah luas. Saya senang ya alumni-alumni yang belajar 21 Days, wajahnya itu bahkan ada banyak di antara mereka yang sharing, yang tadinya tuh merasa nggak pantas, nggak layak, merasa Allah tuh nggak adil pada dia. Justru sekarang mereka mengatakan thanks Allah for everything. Alhamdulillah ya Allah untuk segala-galanya. Pada saat mereka mengatakan itu, hidupnya dalam keadaan penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan-persoalan yang tidak hanya kecil, tapi juga sangat berat, teman-teman yang great. Saya masih ingat ketika mengcoaching seorang ibu yang punya utang 4 miliar, orang yang selalu wajahnya aura kasihan, saya minta dia untuk keluar dari kontrakan dan menyapa tetangga-tetangga kontrakannya. Ya, awalnya mungkin buat dia nggak enak, awalnya mungkin buat dia malu, awalnya mungkin buat dia merasa nggak pantas karena dia fokus kepada hutangnya tersebut. Pada saat dia menyapa tetangganya dengan senyum dan kemudian menyapa, "Pagi Bu, pagi Mbak, berangkat Mbak," tetangganya bilangnya apa? Tumben ya, gitu. Kayaknya udah lunas ya utangnya, sambil nyindir, sambil nyinyir. Tapi ketika hati dia sudah siap, sindiran, nyinyiran tersebut tidak pernah mengubah perasaan dia untuk bahagia, teman-teman yang great. Saya katakan kepada ibu itu, katakan amin aja, karena amin artinya Anda didoakan oleh dia, Anda menjadi seperti yang dia katakan, lunas hutangnya, ya. Dan hal ini kita lakukan, ya. Ada belum lama juga peserta yang rumah tangganya di ujung perceraian, dan saya minta kepada sang suami yang diminta dituntut cerai oleh istrinya untuk menunjukkan wajah yang betul-betul penuh kasih, penuh cinta, penuh dengan maaf dan sebagainya. Dan alhamdulillah dia praktikkan 21 hari lebih, akhirnya rumah tangganya bisa dia selamatkan kembali. Di situasi pandemi ini tentu saja banyak orang yang nggak pernah terbayang hidupnya begitu jatuh, bahkan sudah jatuh, terpuruk, ditindih lagi dan kemudian ditinggal. Wah, itu sudah numpuk-numpuk ya teman-teman yang great. Dan sahabat-sahabat yang great, jadi wajah Anda yang luas, wajah Anda yang penuh kasih, wajah Anda penuh cinta, wajah penuh keyakinan, optimisme, ini akan melahirkan sebuah masa depan. Dalam buku Seven Wonders, maka seolah-olah Anda sedang menarik masa depan itu dihadirkan pada hari ini. Dan pada saat Anda mampu dan betul-betul merasakannya, meyakininya, bahkan bisa seolah-olah menyentuhnya, di situ mendekati benar, teman-teman yang great. Masa depan Anda akan mendekati benar seperti yang akan Anda rasakan. Jadi pandemi ini ya Anda harus memiliki karakter L. L adalah luas. Dan yang terakhir A, yaitu giat, inovatif, luas. A-nya adalah antusias, ya. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki antusiasme tidak sama dengan mereka. Kita walaupun mungkin hari ini Anda non-job,
mungkin di PHK, mungkin menganggur, tetap antusiasme itu harus Anda miliki. Mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, Anda melakukan pekerjaan, membantu istri, ya, membantu anak-anak, apapun pekerjaan di mana Anda jangan sampai terkurung oleh pikiran Anda sendiri. Ketika Anda membelenggu pikiran Anda sendiri bahwa Anda nggak pantas, nggak layak, nggak hebat, dan itu akan membelenggu kita. Dalam buku saya sebut seperti mengkerangkeng jiwa Anda, mengkerangkeng pikiran Anda, dan akhirnya kita menjadi manusia dalam kerangkeng. Kita manusia bebas, kita manusia tidak dipenjara, tapi batin kita, pikiran kita terkerangkeng. Akhirnya kita merasa bahwa semuanya impossible, semuanya nggak mungkin, semuanya sulit, semuanya berat, dan akhirnya kita yang paling rugi, teman-teman hebat. Pandemi ini harus segera kita jadikan sebagai learning, ya, pelajaran yang paling berharga, dan segera mungkin mengambil 1 minute awareness agar kemudian Anda bisa melesat di antara banyak tekanan, persoalan, dan masalah, teman-teman yang great. Saya percaya bahwa Anda dan saya bisa melewatinya. Dan buat Anda ingin sharing, coaching, konsultasi, bisa hubungi Nako Center di 087878 lagi 28901. Salam dari rumah saya, Nako Center Indonesia, dan selamat tahun baru 2021. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.